Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Eka Putra, SPD MPD, Kepala SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktik baik untuk mengikuti ajang apresiasi GTK Transformatif kategori Kepala SMP dengan judul Peran Kepala Sekolah dalam Pembelajaran Mendalam. Selamat menyaksikan. Berbicara tentang situasi, yang pertama, data rapor pendidikan tahun 2025 dengan indikator kualitas pembelajaran masih dalam kategori sedang, menurun 3,3 dari tahun 2024. Pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. Nilai capaian kualitas pembelajaran SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo tahun ini 58, turun 3,3 dari tahun 2024 sebesar 61,3. Yang kedua, kemampuan guru yang terbatas. Guru merasa nyaman dengan rutinitas. Pengembangan diri saya lihat hanya terbatas pada pelatihan yang diwajibkan oleh dinas, bukan berdasarkan kebutuhan internal untuk peningkatan kualitas pedagogi. Yang ketiga, rendahnya keterlibatan siswa. Observasi di kelas menunjukkan siswa terlihat pasif. Rata-rata hanya sebanyak 2-3 siswa yang aktif di kelas. Dari guru IPS dan guru IPA, dari sebanyak 42 siswa kelas 9, ternyata hanya 3 orang siswa yang mampu menjawab soal ujian sesuai dengan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Tantangan. Berbicara tentang tantangan, ada 3 aspek yang saya soroti. Yang pertama, tantangan mindset dari guru itu sendiri. Kemudian yang kedua, tantangan kompetensi dan kapasitas profesional. Dan yang ketiga adalah tantangan struktural dan sumber daya yang ada. Aksi, ada beberapa aksi yang saya lakukan. Yang pertama, aksi awal, yaitu menyatukan visi bersama, kemudian melakukan sosialisasi kepada guru. Kemudian yang kedua adalah aksi utama. Saya melakukan pendampingan individual dan melakukan coaching di kelas bersama guru. Kemudian ada kegiatan modeling, yaitu model pembelajaran, untuk mengurangi ketakutan guru, di mana saya menawarkan diri untuk memodelkan pembelajaran mendalam di dalam kelas. Kemudian saya juga melakukan sesi coaching berbasis data yang sudah dikumpulkan. Yang ketiga adalah aksi penguatan, di mana saya mencoba melakukan penguatan melalui komunitas belajar di sekolah. Untuk refleksi, saya melihat dari beberapa hal. Yang pertama, refleksi untuk guru sendiri. Saya melihat ada perubahan praktik guru berangsur mulai berubah. Yang kedua, setiap guru berupaya menyiapkan satu RPP pembelajaran mendalam. Yang ketiga, beberapa guru yang awalnya paling skeptis justru menjadi duta perubahan. Kemudian yang keempat, ada peningkatan kolaborasi rekan sejawat dari komunitas belajar yang kami bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Wardayani, guru bahasa Inggris SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan penguatan kepada kami tentang pembelajaran mendalam. Awalnya kami merasa pembelajaran mendalam itu adalah hal yang ribet, yang susah, yang memberatkan dalam hal administrasi. Namun setelah Bapak Kepala Sekolah memberikan penguatan kepada kami, maka mindset kami pun berubah. Kami yang dulunya pesimis, kini berubah menjadi lebih optimis. Yang dulunya kami mempunyai pola pikir yang tetap, kini menjadi memiliki pola pikir yang bertumbuh. Pembelajaran mendalam pun kami terapkan di dalam kelas. Dan dampaknya siswa menjadi lebih antusias dalam belajar. Mereka lebih aktif dalam bertanya, berdiskusi, bahkan mengaitkan hal-hal yang dalam materi pembelajaran ke dalam hal di kehidupan nyata. Secara umum, Bapak Kepala Sekolah telah menginspirasi warga sekolah untuk memiliki budaya yang positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam semangat Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Lucy Kristina, guru IPS di SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo. Saya ingin memberikan apresiasi yang mendalam kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Diki Eka Putra, SPD MPD, yang telah melakukan transformasi pembelajaran mendalam di sekolah. Atas dedikasi beliau, sehingga kami sebagai guru bisa merubah pola pikir dan mindset kami yang pada awalnya menganggap bahwa pembelajaran mendalam ini adalah pembelajaran yang sulit dan akan membebani kami dalam administrasi. Namun setelah beliau melakukan transformasi pembelajaran mendalam di sekolah, dampaknya sangat terasa di kelas. Siswa menjadi lebih kolaboratif, lebih aktif dalam bertanya, dalam berinteraksi, dan menghasilkan proyek-proyek yang bermakna. Secara keseluruhan, Bapak Diki Eka Putra telah berhasil menginspirasi kami sebagai guru di SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo menuju standar pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih telah menjadikan SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo menjadi sekolah yang hebat, sekolah yang melakukan pembelajaran mendalam yang bermakna dan berdampak besar bagi perubahan pola pikir saya sebagai guru dan siswa-siswa saya. Saya berharap ke depannya transformatif yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah akan terus berlanjut ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Novita Sari, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo. Saya akan menyampaikan apresiasi mendalam atas visi dan keberanian Bapak Diki Eka Putra SPD MPD dalam memimpin transformasi pembelajaran mendalam di sekolah kami. Peran kepala sekolah dalam penguatan pembelajaran mendalam. Sebelumnya, saya tidak menyadari selama ini saya terfokus menggunakan pembelajaran dengan pola pikir tertutup. Setelah mendapatkan penguatan dari Bapak Kepala Sekolah, saya mulai berpikir dengan pola pikir terbuka. Misalnya, saya mulai menggunakan strategi pembelajaran yang beragam. Menggunakan permainan, stimulus, diskusi, proyek, ataupun teknologi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Secara keseluruhan, Bapak Diki Eka Putra telah menginspirasi seluruh komunitas sekolah menjadikan SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo sebagai lingkungan yang menyenangkan dan bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi dari peserta didik, saya melihat tingkat kehadiran siswa di kelas mengalami peningkatan, di mana terjadi peningkatan keaktifan siswa 5-10% setiap harinya. Yang kedua, saya juga melihat penerapan pembelajaran aktif di kelas yang cukup efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia dari kelas 9A. Terima kasih Bapak Ibu telah menerapkan pembelajaran yang aktif dalam kelas. Pembelajaran yang aktif dalam kelas berdampak positif pada saya, dapat membuat suasana kelas menjadi asik dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulmansa dari kelas 9A. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menerapkan pembelajaran yang aktif di dalam kelas. Saya bisa memahami pembelajaran dengan baik dan aktif untuk bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, refleksi terhadap kepemimpinan transformatif saya. Yang pertama, saya melihat sangat penting adanya kesabaran dan konsistensi dalam melakukan perubahan. Yang kedua, ternyata peran ganda saya adalah sebuah kekuatan. Dan yang ketiga, kepemimpinan adalah tentang bagaimana membangun kapasitas. Demikianlah video praktik baik yang dapat saya sampaikan untuk mengikuti ajang apresiasi GTK tahun 2025. Semoga bisa memberi inspirasi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.